Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ramadhani dengan NIM B1 channel 24044 dari Lampung, Jawa. Ini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme atau dalam konteks ini adalah bakteri. Yang pertama, pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri. Jadi, suhu itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Dalam konteks ini adalah bakteri. Menurut penelitian dari Sipayung dan teman-temannya pada tahun 2022, bahwasanya ketika proses penyimpanan daging kambing yang disimpan pada suhu kamar atau suhu ruang, ternyata banyak bakteri yang tumbuh. Nah, bakteri jenis ini adalah bakteri mesofit yang dapat disimpulkan bahwasanya suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, interpretasi hasil praktikum dari perlakuan suhu. Suhu yang pertama yaitu 4 derajat Celcius, di mana hasilnya dia adalah bening atau dapat diartikan tidak tumbuh bakteri. Lalu perlakuan yang kedua yaitu suhu ruang, di mana hasilnya adalah keruh, dalam artian tumbuh bakteri pada suhu ini. Selanjutnya ada suhu 50 derajat Celcius yang hasilnya adalah bening atau tidak tumbuh bakteri pada suhu. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu pH, di mana pH ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari bakteri. Nah, ketika pH semakin tinggi, maka akan berpengaruh terhadap aktivitas enzim yang menurun, sehingga nantinya terjadi proses denaturasi. Selanjutnya, interpretasi dari hasil praktikum dengan perlakuan pH yang berbeda. Yang pertama, perlakuan pH 3, di mana hasilnya adalah bening atau tidak tumbuh bakteri. Yang kedua, pH 7, dia menghasilkan warnanya keruh, dalam artian tumbuh bakteri pada perlakuan pH ini. Selanjutnya ada pH 10, di mana hasilnya dia adalah bening juga atau dalam artian tidak tumbuh bakteri. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu kadar garam, di mana hasil dari praktikum dengan kadar garam 3%, bakteri tumbuh karena indikatornya berwarna keruh. Sedangkan untuk kadar garam yang 7%, hasilnya juga keruh, dalam artian tumbuh bakteri pada tingkat salinitas 7% ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu kadar garam 10%, di mana hasilnya adalah bening atau tidak tumbuh bakteri pada tingkat salinitas ini. Nah, aplikasi praktis hasil eksperimen, yaitu contohnya adalah pengawetan ikan dengan garam. Jadi ikan ini merupakan salah satu bahan pangan yang dimana dia mudah rusak atau mudah busuk, karena ikan sendiri mengandung air dan protein yang dalam jumlah tinggi, sehingga pada kandungan ini bisa menyebabkan ikan mudah busuk. Lalu masyarakat umumnya menggunakan garam untuk mengawetkan ikan. Nah, setelah penggaraman, nantinya ikan bisa bertahan lebih lama. Penjelasan dari ikan yang bisa bertahan lebih lama akibat penggaraman yaitu karena sifat higroskopis garam yang dimana dia bisa menyerap air dari tubuh ikan. Nah, sehingga bisa menekan aktivitas mikroorganisme yang bisa menyebabkan pembusukan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan bakteri terdapat pH, suhu, dan kadar garam. Nah, pada pH sendiri, bakteri biasanya tumbuh pada pH 7 atau netral. Nah, pada faktor suhu, biasanya bakteri tumbuh pada suhu ruang, di mana tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Nah, sedangkan pada faktor kadar garam, bakteri tidak akan tumbuh pada salinitas yang tinggi,
Seperti tadi dengan salinitas 3% dan 7%, bakteri tumbuh pada salinitas tersebut, sedangkan pada tingkat salinitas 10%, bakteri tidak tumbuh pada salinitas tersebut. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih kepada asisten praktikum dan Bapak Ibu dosen yang telah membantu jalannya praktikum ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.